Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai step-step yang perlu kita lakukan ketika kita pertama kali menerima akun Microsoft 365. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Apabila Anda adalah karyawan baru yang mana kantor Anda menggunakan Microsoft 365, atau misalkan kantor Anda baru pindah dari platform lain ke Microsoft 365, tentunya Anda akan menerima akun Microsoft 365 yang baru ya, yang Anda bisa gunakan untuk sifatnya kolaborasi di internal maupun eksternal. Di video ini kita akan belajar mengenai step by step apa yang harus kita lakukan ketika kita pertama kali menerima akun Microsoft 365. Apa aja yang harus kita lakukan? Yuk kita coba. Hal yang pertama kita lakukan setelah kita menerima akun Microsoft 365, pertama kita buka browser dulu, lalu kita masuk ke microsoft365.com. Ya. Anda juga bisa akses portal.office.com ya, sama aja. Nah, ini adalah halaman awal dari Microsoft 365, kita perlu login. Misalkan saya pakai akun iwan@sagia.my.id. Oke, masukkan password. Oke. Nah, kita berhasil login ke homepage dari Microsoft 365. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah kita download Teams. Oke, kita masuk Teams. Nah, ini adalah Teams web app ya. Kita bisa bekerja secara operasional di Teams web app ini, tapi lebih bagus kita menggunakan Teams desktop. Untuk kita mendownload Teams desktop, itu caranya adalah klik titik 3 di sini, kemudian download desktop app. Oke, nah dia akan mendownload installernya ya. Nah, kita tunggu aja dulu. Untuk kita mau install, kita klik di sini open file ya. Oke. Selanjutnya kita masuk get started. Masukkan username password kita. iwan@sagia. Oke, saya tutup yang belakangnya supaya nggak bingung ya. Masukin password. Oke. Nah, Anda bisa memilih untuk sign in this app only, artinya kita nggak akan single sign on di dalam perangkat ini, atau kita pilih OK untuk kita single sign on ya. Nah, kita sudah selesai. Nah, di sini kita sudah running Teams di desktop. Nah, di sini kita sudah selesai mendownload dan menginstal Microsoft Teams di desktop dan kita bisa memulai berkolaborasi dengan kolega kita menggunakan Microsoft Teams. Apabila Anda memiliki license Microsoft 365 Apps for Business, Microsoft 365 Apps for Enterprise, Microsoft 365 Enterprise E3 atau Business Standard ya. Intinya yang mana license itu termasuk aplikasi Office Desktop ya. Anda juga bisa mendownload aplikasi Office Desktop seperti Word, Excel, PowerPoint dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mendownload dan menginstal aplikasi Microsoft Office tersebut. Caranya adalah kita balik ke browser tadi. Oke, ini adalah halaman awal dari Office Portal. Kemudian kita di sini klik Install Apps. Kemudian kita pilih Microsoft 365 Apps. Nah, dia akan mendownload installer dari Microsoft Office atau Microsoft 365 Apps ya. Oke, kita open file. Dia akan melakukan proses instalasi. Kita tunggu aja. Sebagai catatan, proses instalasi ini membutuhkan koneksi internet yang lumayan ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
networknya dia lumayan digunakan. Oh, oke. Hal ini karena dia mendownload berbagai file yang dibutuhkan untuk instalasi Microsoft Office atau Microsoft 365 Apps. A few moments later. Oke, kita sudah dapat notifikasi bahwa kita sudah selesai melakukan proses instalasi. Kita tunggu ya sampai dia benar-benar sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya adalah kita mengaktifasi instalasi dari Microsoft Office atau Microsoft 365 Apps kita, ya. Nah, di sini kita untuk aktivasi kita buka salah satunya, bisa Word, PowerPoint, Excel, apapun, ya. Saya akan gunakan yang Word. Oke. Di sini statusnya dia belum aktif, ya. Oh, oke. Karena tadi kita loginnya kita masukin ke Windows ya, yang kita klik OK tadi instead of in app only ya. Nah, dia akan ambil dari autentikasi dari Windows kita gitu ya. Nah, sini kita accept. Nah, kita lihat di sini account. Nah, sudah menggunakan Microsoft 365 Apps for Enterprise. Hal ini dikarenakan pada account ini saya assign license Microsoft 365 E3 ya. Kalau Anda menggunakan bisnis premium ataupun bisnis standar atau M365 Apps for Business, yang tertulis di sini adalah Microsoft 365 Apps for Business ya. Terakhir yang kita perlu set adalah Outlook. Oke, kita buka Outlook. Oke. Nah, dia akan lakukan pengecekan apakah kita sudah ada account email di Windows kita ya. Dia sudah menemukan account iwan@sagia.my.id, otomatis dari tadi account yang sudah ada di Windows kita, gitu ya. Kita klik connect. Karena tadi login Microsoft 365 kita integratekan ke Windows ya, oleh karena itu kita nggak perlu masukin username password lagi. Oke. Nah, di sini saya nggak perlu setup for mobile, saya langsung done. Nah, dia create profile dan dia akan langsung tarik email-email yang ada di dalam mailbox kita. Oke, itu tadi step by step yang perlu kita lakukan setelah kita menerima akun Microsoft 365. Hal yang pertama itu adalah kita install Teams untuk kita bisa berkolaborasi ya. Hal yang kedua adalah kita install Microsoft 365 Apps for Business atau Apps for Enterprise kalau Anda punya license-nya. Selain itu Anda juga perlu men-setup Outlook sehingga kita bisa melakukan kolaborasi secara email melalui desktop kita. Nah, karena tadi kita mengintegratekan akun Microsoft 365 kita ke Windows, berbagai hal yang sifatnya butuh autentikasi Microsoft 365 kita, itu otomatis terlakukan login. Misalnya tadi aktivasi Office maupun setup Outlook. Tapi kalau Anda tidak mengintegratekan, Anda bisa tetap melakukan masukin username password tiap kali dia dibutuhkan autentikasi. Untuk sekarang itu dulu.